Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih karena sudah memberikan support juga kesetiaan kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan hadir di sini yang akan selalu menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu mendapatkan lindungannya, karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Pada episode kali ini saya akan menceritakan cerita misteri dengan judul Tegal Salahan 2, Part 2, Hantu Tanpa Kepala Penghuni Randu Growong. Kaskus kiriman Indra 057 27 Agustus 2020. Ceritanya begini. Musim sekarang adalah musim kemarau. Sawah-sawah di area Tegal Salahan mulai mengering. Dan sawah yang biasanya ditanami padi itu pun berubah fungsi menjadi lapangan sepak bola bagi kami anak-anak desa Kedung Jati. Meski tak jarang mendapatkan omelan dari para pemilik sawah, karena sawah yang dijadikan lapangan bola tanahnya akan memadat dan sulit untuk digarap pada musim penghujan nanti. Tapi kami anak-anak mana peduli, yang kami tahu adalah kita bisa bebas bermain dan senang. Tak jarang justru kami yang menyalahkan dan menuduh si pemilik sawah itu pelit dan galak. Pada sore itu, begitu matahari condong ke arah barat, aku dan teman-temanku sudah berkumpul di sawah milik Mbah Mo yang berada di Tegal Salahan. Setelah membagi kelompok dan membuat gawang dari dahan-dahan kering yang banyak bertebaran di tempat itu, permainan pun dimulai. Permainan berjalan seru, kami saling menyerang dan bertahan. Sorak-sorai bergema saat ada yang berhasil mencetak gol. Sampai pada suatu saat, aku menendang bola terlalu kencang. Alhasil, bola itu membumbung tinggi, meninggalkan arena permainan, dan bles. Bola yang terbuat dari plastik itu sukses tertancap pada ranting pohon yang berujung runcing. Ya, seru teman-temanku serempak bernada kecewa. Bahkan Joko si pemilik bola itu terlihat ngomel-ngomel terus. Aku yang merasa bersalah kemudian berinisiatif untuk mengambil bola itu. Sambil berlari kecil, aku memasuki ladang milik Kang Sardi, tempat di mana bola itu tersangkut di ranting pohon. Ternyata posisi bola itu lumayan tinggi. Aku harus memanjat untuk bisa mengambil bola tersebut. Dengan cekatan, aku panjat pohon yang lumayan besar itu, dan hop, bola berhasil kuraih. Sejenak aku amati bola itu, ternyata robek lumayan besar, tak mungkin bisa dipakai lagi. Ku lempar bola itu ke bawah, lalu aku merosot turun dari pohon itu. Saat itulah, tanpa sengaja, aku melihat ke arah pohon randu besar yang berada di tengah-tengah ladang Kang Sardi. Pohon randu itu besar sekali dan memiliki lubang di pangkalnya. Karena itulah orang-orang menyebutnya pohon randu growong. Lubang di pangkal pohon randu itu lumayan besar. Anak seusiaku bisa masuk dengan mudah ke dalam lubang itu. Tapi bukan lubang itu yang menarik perhatianku, tapi sesuatu yang berada di dalam lubang itu.
Aku yakin benda itu adalah sebuah bola. Dengan cekatan, aku segera merosot turun dari atas pohon, lalu berlari-lari kecil ke arah pohon randu itu. Benar saja, sebuah bola plastik berwarna putih hitam teronggok manis di dalam lubang itu. Wah, rezeki nomplok ini. Pasti ada anak yang sengaja menyembunyikan bola di situ. Peduli amat, aku yang menemukan bola itu, berarti itu kini jadi milikku. Segera aku ambil bola itu, lalu kubawa berlari kembali ke sawah sambil berteriak lantang. Woi, lihat, aku menemukan bola, teriakku sambil menendang bola itu ke tengah sawah yang segera disambut oleh teman-temanku. Wah, asik, bisa main lagi kita, seru Wawan yang menyambut bola yang kutendang tadi. Nemu di mana, Wi? Tanya Joko heran. Di dalam lubang randu growong, jawabku singkat. Namun jawabanku yang singkat itu membuat semua temanku tertegun. Bahkan Wawan segera menjauhkan kakinya dari bola itu. Beneran kamu nemu di sana? Tanya Bimo penuh selidik. Iya, kenapa emangnya? Tanyaku heran melihat ekspresi wajah teman-temanku yang berubah kejut. Itu kan pohon angker, Wi, kata Joko. Mendingan kamu balikin aja deh daripada nanti kenapa-napa. Kita main pakai bolaku yang tadi saja. Bolamu sobek, sudah kubuang tadi, kataku yang sedikit kesal. Ya udah, kita udah aja mainnya. Bola itu kamu balikin saja ke tempatnya. Siapa tahu itu bola milik setan, kata Bimo. Ah, cemen kalian, ajakku. Ini kan cuma bola, mana ada setan main bola. Sudah, kita pakai aja. Nanti kalau setannya marah biar aku yang dimarahi. Jangan sembarangan kalau ngomong, Wi. Ini tempat angker loh, Wawan mengingatkan. Allah, bilang saja kalau kalian menakut. Lihat, gak apa-apa kan, kataku sambil mendang bola itu keras. Bola melayang dan masuk tepat ke dalam gawang. Meski awalnya ragu, toh akhirnya teman-temanku terpengaruh juga oleh kata-kataku. Permainan pun berlanjut, dan masalah soal bola itu dengan segera mereka lupakan. Sampai menjelang maghrib, baru kami menyudahi permainan dan pulang. Bola itu pun kubawa pulang. Lumayan dapat bola gratis, masih bagus pula, batinku sambil berjalan pulang. Sampai di rumah, aku langsung mandi, makan, lalu berangkat ke musola untuk belajar mengaji. Di musola ternyata teman-temanku masih juga membicarakan soal bola itu. Mereka seolah menyalahkanku yang mengambil dan membawa bola itu pulang. Kesal akhirnya. Aku pun memutuskan untuk pulang saja. Belajar sebentar di rumah lalu beranjak untuk tidur. Tangi, tangi, tangi. Samar-samar ku dengar suara berat dan kasar. Dengan malas aku membuka mata. Siapa sih yang membangunkanku di tengah malam ini? Kulihat di ujung tempat tidurku nampak seseorang yang sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kakiku. Sedikit takut kuperhatikan orang itu. Sepertinya laki-laki menggunakan pakaian komprang serba hitam, khas seorang petani lengkap dengan caping anyaman bambu yang bertengger di atas kepalanya. Wajahnya tak terlihat jelas karena caping yang dikenakan sedikit kebesaran hingga menutupi sebagian wajahnya. Aneh gumanku dalam hati. Siapa orang ini?
Kenapa bisa masuk ke rumahku? Dan janggal rasanya kalau malam-malam mengenakan pakaian komprang dan caping seperti itu. Sampean sinten? Tanyaku dengan suara gemetar. Rasa takut mulai menjalari. Ucara genah, balik nondasku. Seru laki-laki itu masih dengan suara serak dan berat. Aku semakin ketakutan mendengar ucapannya itu. Kepala apa maksudnya? Ndas si sopo bah? Tanyaku dengan suara yang semakin gemetar. Keringat dingin mulai membanjiri sekujur tubuhku. Aku sadar sosok di depanku itu bukan manusia. Iya, ndasku sing mbok bal-balan sore mau. Kilo sawangen, aku nganti bingung golek ndasku. Sentak sosok itu sambil membuka capingnya. Aku terkesiap saat melihat di balik caping itu ternyata tidak ada kepala sama sekali. Hanya ada batang leher hitam setengah membusuk dengan darah hitam kental mengalir dari ujungnya. Bau busuk keluar menusuk indera penciumanku. Wah, Bapak! Sontak aku berteriak sekencang-kencangnya, membuat seisi rumah menjadi gempar. Bapakku yang waktu itu masih menikmati kopinya sambil mendengarkan siaran wayang kulit di radio, segera keluar dari dalam kamarnya. Begitu juga Simbok yang sedang menidurkan adikku di dalam kamar juga ikut panik. Le, bangun Le, bangun. Mimpi apa kamu? Sampai teriak-teriak begitu. Bapak mengguncang-guncang bauku. Aku masih meronta-ronta di atas tempat tidurku. Karena dalam penglihatanku, sosok kepala itu masih berdiri diam di sudut kamarku. Padahal menurut bapakku, saat itu mataku masih terpejam. Istighfar yole, nyebut. Mimpi apa toh? Kok sampai ketakutan begitu? Simbok ikut mengguncang-guncang tubuh kakiku. Itu Pak, ada orang yang gak ada kepalanya. Seruku panik sambil menunjuk ke sudut kamar dengan mata yang masih terpejam. Wah, kena sawan ya nak, kata bapakku. Tolong ambilkan air putih, Mak. Simbok segera berlari ke dapur, mengambil segelas air putih, lalu kembali ke kamar dan menyerahkan gelas itu kepada bapak. Bapak komat kami sebentar sambil sesekali meniup air di dalam gelas. Nih, minum dulu biar tenang, kata bapak sambil membantuku untuk duduk. Segera aku tenggak air dalam gelas sampai tandas. Entah apa yang dilakukan bapak kepada air itu, yang jelas setelah aku meminumnya perasaanku menjadi sedikit tenang. Sempat kuliri sudut kamarku, sudah tak ada lagi sosok tanpa kepala yang tadi menerorku. Setelah penglihatanku sedikit tenang, bapak lalu menanyaiku. Aku pun menceritakan semua mimpi buruk tadi. Juga soal bola yang kutemukan di dalam lubang pohon dan berowong di ladang Kang Sedi. Ada-ada saja, utuk bapakku setelah mendengarkan ceritaku. Di mana bola itu kau simpan? Aku menunjukkan ke kolong tempat tidurku, tempat di mana bola itu kusimpan. Bapak lalu mengambil sehelai kain mori dari dalam lemari, lalu digunakannya kain itu untuk membungkus bola yang kutemukan tadi. Biar besok bapak kembalikan bola ini ke tempatnya. Lain kali
kalau nemu sesuatu di Tegal Salaan, jangan sekali-kali diambil, kecuali kamu mau didatangi pemiliknya, kata bapakku lagi. Keesokan harinya, baru aku tahu kalau ternyata bukan hanya aku yang didatangi makhluk tanpa kepala itu, tapi semua teman-temanku yang ikut main bola di Tegal Salaan juga mengalami hal yang sama. Bahkan Joko dan Wawan sampai sakit demam selama 3 hari. Pagi-pagi sekali, bapakku mengembalikan bola yang telah dibungkus kain mori itu ke dalam lubang pohon dan growong. Tak lupa, bapak juga meletakkan becok bagal untuk membakar dupa di bawah pohon itu. Tamat. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa, karena setan selalu ada dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.